Hai teman-teman, Shalom. Dalam episode sebelumnya di dalam video saya, teman-teman bisa lihat di link di atas, kita telah membahas peran suami di dalam rumah tangga. Nah, hari ini saya ingin membahas lebih dalam tentang peran istri di dalam rumah tangga. Sangat penting bagi kita untuk memahami pernikahan agar sesuai dengan apa maunya Tuhan. Karena bukan hanya dapat menyelamatkan pernikahan, tetapi juga dapat melindungi kita dari luka dan penyesalan. Teman-teman, kita semua tahu bahwa angka perceraian terus bertambah dalam 40 tahun terakhir. Lebih dari 2 kali lipat setiap tahunnya. Dan kita semua dapat melihat efek dari perceraian. Tidak ada satupun yang baik. Jadi, jangan biarkan hal itu terjadi pada hidup pernikahanmu. Karena pernikahan, kembali saya tekankan, adalah kasih karunia yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Dan sebagai seorang istri, kamu perlu tahu bagaimana caranya memiliki pernikahan yang bahagia. Dan itu dapat dimulai dari mengetahui peranmu sebagai istri dalam rumah tangga. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apakah peran istri di dalam rumah tangga? Mari kita buka di dalam Alkitab, Amsal 31 ayat 10-12. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Lalu, kita lanjutkan menuju ke ayat 26 dan 27. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Selanjutnya kita buka dalam Titus 2 ayat ketiga. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur. Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, saya mau ajak teman-teman untuk mendengarkan kembali bagian terakhir. Yaitu, cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi, wanita yang lebih tua harus menjadi teladan yang baik bagi yang lebih muda. Lalu kita lihat kembali di dalam Titus 2 ayat 4-5 juga dikatakan, dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Kita sedikit kembali ke Amsal 31 ayat 10 yang mengatakan, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Teman-teman, tujuannya adalah menjadi seorang istri yang cakap. Nah, kata cakap dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan dengan kata virtuous, yang artinya adalah berbudi luhur atau saleh. Menjadi seorang istri yang memiliki dan dapat menunjukkan nilai moral serta standar yang tinggi itu sangat penting. Kalau kamu belum menikah, jangan coba untuk mencari pria yang tepat. Namun fokuslah untuk menjadi wanita yang tepat terlebih dahulu. Wanita yang selalu mengandalkan Tuhan. Selanjutnya, tinggal percayakan kepada Tuhan pasangan hidup yang tepat pada waktunya. Saya menikah selama 7 tahun. Dan saya bersyukur pada Tuhan karena saya dianugerahi seorang wanita yang selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup rumah tangga kami dan juga dalam kehidupan pribadinya. Karena kalau kamu mengutamakan Tuhan dalam pernikahan dan hidup, maka ketenangan, sukacita, kekuatan, kebijaksanaan, dan berkat akan turun bagi kamu dan keluarga. Dalam video ini, saya akan bagikan 5 poin penting bagi wanita. Yang pertama, hormatilah suamimu. Efesus 5 ayat 33 berkata, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Sangat penting bagimu untuk selalu menghormati suamimu, baik ketika dia sendirian, apalagi di muka umum, dan di depan anak-anakmu. Dalam Amsal 31 ayat 26 katakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya.
Akan sangat tidak baik jika seorang istri tidak menghormati suaminya di muka umum maupun di depan anak-anak. Tunggu sampai kamu memiliki waktu untuk berbicara empat mata dengan suamimu saat kamu memiliki masalah atau hal lainnya. Ingat teman-teman, ini bukan hanya tentang apa yang akan kamu katakan, tetapi bagaimana kamu menyampaikannya, itulah yang akan menentukan hasil dari percakapan. Yang kedua, jangan terlalu mengkritik suamimu. Komunikasi sangat penting dalam membangun relasi suami dan istri. Sangat baik untuk memberikan pendapatmu dan mengatakan apa yang kamu pikirkan. Tetapi jangan terus-menerus mengkritiknya hingga membuatnya kesal dan terjatuh. Tetapi topanglah dia dengan nasihat yang bijak. Amsal 15 ayat 1-2 mengatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Pada ayat keempat dikatakan, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Jadi bijaklah sebelum berkata, berpikirlah sebelum mulai mengatakan sesuatu. Teman-teman, Amsal 17 ayat 27-28 katakan, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Teman-teman, sebagai seorang istri dan seorang ibu, jangan terbiasa dengan kebohongan. Jika kamu benar-benar seorang pengikut Kristus yang sudah lahir kembali, maka kamu memiliki Roh Kudus dalam dirimu. Dan dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan, salah satu buah roh adalah pengendalian diri. Hal ini juga penting untuk pria. Namun dalam video kali ini saya akan lebih fokus kepada para wanita. Bagian ketiga, menjadi bijaksana dan kudus. Bijaksana artinya berhati-hati dalam bicara dan bertindak. Kudus yang artinya murni, tidak memiliki hubungan di luar pernikahan. Jadi kamu harus hati-hati dalam berbicara dan bertindak kepada pria lain. Jaga dirimu dalam cara berpakaian. Bijaksana juga berarti hati-hati dalam berbicara dan bertindak kepada suamimu. Titus 2 ayat 5 mengatakan, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya agar firman Allah jangan dihujat orang. Kadang wanita selalu mengeluh dan berdebat dengan suaminya, dan itu akan menyia-nyiakan kehidupanmu. Amsal 21 ayat 19 berkata, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Kembali saya katakan teman-teman, komunikasi sangat penting. Sangat baik untuk memberikan pendapatmu kepada sang suami. Namun, jangan terus-menerus berdebat dan selalu mengeluh akan segala sesuatu. Akan sangat baik bagi suamimu bila mendapat dukungan daripadamu. Bagian keempat, support suamimu. Ada pepatah mengatakan, behind every good husband stands a good wife. Istrilah yang mendorong dan memberi semangat suaminya dan menguatkannya untuk menjadi yang terbaik. Kadang pria terlihat kuat dari luar, tetapi saya katakan sebagai seorang suami, saya sangat membutuhkan dukungan istri dalam melakukan segala sesuatu. Dalam setiap keputusan penting yang harus saya ambil, saya selalu bertanya dan meminta pendapat dari istri. Jika suami adalah kepala, maka istri adalah leher yang mendukung suaminya. Jadi tugasmu sebagai istri adalah membantu dan mendukung suamimu untuk memenuhi kehendaknya dan menjadikan Kristus sebagai pusat keluarga. Jika suamimu keluar dari kehendak Allah, kamu memiliki kewajiban untuk membawanya kembali kepada Allah. Suami bukanlah bos dalam rumah tangga. Istri dan suami sama di mata Allah, tetapi memiliki peranan yang berbeda. Sama-sama dibuat serupa dan segambar dengan Allah. Suami adalah seorang pemimpin. Pemimpin yang penyayang, tidak kasar, dan tidak merendahkan istrinya. Kepemimpinannya harus seperti Yesus memimpin gerejanya. Bagaimana Yesus memimpin dan bertindak terhadap kita semua? Dia Maha Pengasih, memahami kita dan Maha Pengampun. Ia menunjukkan belas kasih dan tidak egois. Ia memberikan seluruh hidupnya di atas kayu salib untuk kita semua. Dan begitulah seharusnya suamimu bertindak kepadamu. Efesus 5 ayat 25 katakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat
dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jika seorang suami memperlakukan istrinya seperti di atas, seperti Yesus memperlakukan kita semua, maka istri pun tidak akan ragu untuk mengikuti dan memberikan support. Kita buka dalam Kolose 3 ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Suami dan istri sama di mata Allah, dan keduanya mencerminkan karakter Allah. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia tahu bahwa manusia membutuhkan bantuan. Dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Apakah kamu adalah penolong yang sepadan untuk suamimu? Apakah kamu mendukungnya dalam segala perkataan, perbuatan, dan pikiran? Renungkan sejenak, biar Tuhan yang menyelidiki hatimu. Bagian kelima, inner beauty. Banyak wanita saat-saat ini fokus hanya dengan penampilan dari luar agar mudah diterima. Namun Tuhan mengatakan sebaliknya. 1 Petrus 3 ayat 3-4 katakan, "Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah." Teman-teman, tidak ada yang salah dengan mengenakan pakaian bagus, merias rambut dan wajah, dan segala usaha untuk mempercantik diri bagi suamimu. Itu juga penting. Tetapi yang utama, kecantikanmu harus berasal dari dalam. Dari karaktermu, bagaimana kamu memperlakukan suami, dan dapatkah dia mempercayamu ketika dia tidak bersamamu. Dalam Amsal 31 ayat 11 katakan, "Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan." Amsal 12 ayat 4, "Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya." Jadi, inner beauty adalah yang terutama. Namun teman-teman, ini tidak berarti membuat kamu berhenti untuk menjaga penampilan, berhenti tampil cantik di depan suamimu. Banyak wanita Kristiani terjebak dalam zona nyaman pernikahan karena mereka berpikir bahwa pernikahan Kristiani tidak akan bercerai. Tetapi iblis berjalan seperti singa yang mengaum dan godaan ada di mana-mana. Alkitab jelas mengatakan bahwa suami harus bahagia terhadap istrinya sendiri. Amsal 5 ayat 18-19 katakan, "Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya." Apakah suamimu masih mabuk cinta denganmu? Dan apakah kamu masih berusaha tampil sebaik mungkin seperti waktu pertama bertemu? Saya perlu menyampaikan hal lainnya. Beberapa wanita menahan hubungan badan dari suami selama berminggu-minggu karena kemarahan. Dan cobaan terus datang setiap harinya, dan ini masalah yang sangat serius. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 7 ayat 3-5 katakan, "Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Jadi, rawatlah dirimu dan buat suamimu terkesan sama seperti kencan pertama. Sehat dan terlihatlah baik untuk suami, karena kalian sudah menjadi satu daging yang disatukan oleh Tuhan. Perceraian yang ada saat ini banyak terjadi karena suami atau istri yang selingkuh. Jangan sampai hal ini terjadi pada pernikahanmu. Saya sangat bersyukur bahwa saya memiliki istri yang memiliki inner beauty yang luar biasa, dan saya menikahinya selama 7 tahun. Kami memiliki perjalanan bersama-sama yang luar biasa, dan kami mengalami indahnya kehidupan sebagai suami istri. Tentu saja kami masih memiliki beberapa ketidakpahaman saat ini dan juga di masa yang akan datang. Akan tetapi kami bersatu dan mengatasinya dengan mengandalkan Tuhan senantiasa. Tuhan adalah yang utama di dalam pernikahan kami. Itulah kunci pernikahan. Dunia di luar sana bisa terasa sangat gelap dan berat bagi banyak orang. Itulah mengapa kehidupan rumah tanggamu sangat penting.
Jadilah istri yang dapat menjaga suasana rumah. Selalu ada kedamaian bagi keluargamu selama kamu mengutamakan Tuhan dalam pernikahan. Dan kamu akan menjadi istri yang hebat, dan kamu akan memiliki suami yang mencintai dan menghargaimu. Teman-teman, demikian renungan yang saya bagikan hari ini. Dan semoga pernikahan teman-teman selalu dipenuhi dengan sukacita, gairah, dan cinta yang terus baru dari Tuhan. God bless you all.